الرحمن الرحيم ربي زدني علما وارزقني فهما ربي زدني علما وارزقني warzuqni فهما fahma rabbi ربي زدني علما وارزقني zidni فهما آمين. Baik, anak-anakku sekalian, selanjutnya Bapak akan mengabsen atau mengabsen kehadiran anak-anakku semua ya. Yang pertama kita absen dari yang paling huruf awalannya paling atas yaitu LP Hadir, hadir. Pak. Nah, terus Muhammad Kasim Rumake, Ada Pak. gimana kabarnya Muhammad Baik Kasim? Pak. Baik Pak. Jangan nakal ya. Iya. Nah, terus Ingah Tetap Saringa. obat ya Pak Guru. Ya, semoga tetap sehat ya. Ingah Saringa. Selfie. Selfie Nopiana. Hadir. Alhamdulillah. Zulfan Haironi. Hadir, Pak. Nah, Zulmutakin. Pasti hadir ini. Hadir Pak Guru. Hera Primayanti. Oh, lagi ke belakang. Terus Muplihun. Oh, sudah izin tadi. Ya, anak-anakku semua, kita akan masuk pada pembelajaran awal ya. Pembelajaran awal karena kita memasuki tahun ajaran baru. Itu kita akan memasuki materi tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sudah mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Ada, Pak. Nah, 20, Pak. ya, sifat 20. Terus apa juga sifat-sifat Allah itu dibagi jadi berapa? Zulmutakin. 4, Pak. Kok Ya, 4? Pak. Ya, Pak. 3 Pak. 3, Pak. Apa saja itu, Junaidi? Yang pertama sifat wajib bagi Allah Pak. Nah, terus yang kedua Bu LP. LP. Hah? Sifat wajib. Sifat wajib sudah. Yang kedua sifat apa? Jais. Jaiz. Terus yang terakhir Muhammad Kasim. Mustahil. Sifat mustahil Pak. Sifat-sifat mustahil ya. Jadi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu dibagi menjadi 3. Yang pertama sifat-sifat wajib, yang kedua sifat-sifat mustahil, dan yang ketiga adalah sifat jaiz bagi Allah. Nah, yang pertama coba bacakan Junaidi, sifat wajib itu apa artinya? Sifat wajib itu yaitu sifat-sifat yang khusus yang hanya dimiliki oleh Allah dan tidak ada satupun makhluk yang memiliki sifat tersebut. Oke. Kemudian Saringah, bacakan pengertian sifat mustahil. Sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla yang maha Azza sempurna. wa Jalla. Ya, benar. Azza wa Jalla yang sempurna. Selanjutnya sifat jaiz. Siapa di sini yang mau bantu baca? Zulfan Haironi, sifat jaiz itu apa pengertiannya? Bacakan. Sifat jaiz yaitu sifat yang mungkin atau boleh ada atau sifat yang mungkin boleh juga tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Benar sekali. Berarti sifat wajib adalah sifat yang mesti atau wajib dimiliki oleh Allah. Dan untuk sifat mustahil yaitu sifat yang
tidak akan mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sifat jaiz adalah sifat yang boleh saja dimiliki dan tergantung apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, gitu ya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah itu ada berapa, LP? 20. Ya, 20. Coba sebutkan, Zulpan. Semuanya, Wujud, Pak. tidak, Ya. baqa, Wujud qidam baqa muhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmun hayat sama bahasa kalam kadiran muridan aliman hayyan sadana mutakalliman. Luar biasa. Ternyata Zulpan Lebih bisa Heroni kalau nyanyi. pasti sudah belajar di waktu TPQ atau di masjid, diajar sama guru ngajinya. Iya, Pak. Karena belajar sambil bernyanyi itu lebih mudah ketimbang kita menghafal yang biasa. Oke, kita satu persatu ya. Sifat wajib adalah sifat yang mesti wajib dimiliki oleh Allah sebagai kesempurnaan baginya. Kemudian sifat wajib itu sering kita kenal juga dengan sifat 20. Sifat 20 yang terdiri dari wujud, qidam, wujud yang artinya Allah Maha Ada, ya, wujud berarti ada. Qidam yang terdahulu, yang pertama. Baqa artinya kekal. Mukhalafatu lil hawadisi, berbeda dengan makhluknya. Yamuhu binafsi artinya berdiri sendiri. Wahdaniyat tunggal atau esa. Kudrat berkuasa, iradat berkehendak, ilmu mengetahui, hayat hidup, sama mendengar, basar melihat, kalam berfirman. Kemudian kadiran berkuasa, muridan berkehendak, aliman mengetahui, hayyan hidup, sami'an mendengar, basiran melihat, dan yang terakhir mutakaliman yaitu berfirman dan atau berkata-kata. Kemudian sifat 20 ini dikelompokkan menjadi 4 bagian atau 4 kategori, yaitu sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, dan sifat ma'nawiyah. Coba LP dibacakan apa pengertian dari sifat nafsiyah. Apa tidak kelihatan, LP? Mic-nya. Ya, sifat nafsiyah adalah sifat yang hanya berhubungan dengan zat Allah Subhanahu. Contohnya seperti, coba Wujud. sebutkan. Ya, wujud, benar. Kemudian Zulpan, sifat Saya ajak salbiyah. Pak yang lain. Tidak ada. Ini izin semua ini. Pak, oh iya ini. Ada Junaidi, silahkan. Pengertian sifat salbiyah. Sifat salbiyah adalah sifat yang menghilangkan sifat-sifat yang tidak layak atau tidak sesuai dengan kesempurnaan Allah. Contohnya? Contoh, misalkan contoh itu sifat qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah. Ya, benar sekali. Selfie bisa bantu
Selfie, adakah di sana? Nah, kita lanjut ke yang ketiga yaitu sifat ma'ani, yaitu sifat yang abstrak yang wajib pada Allah. Sifat ma'ani ini terdiri dari 7 ya, 7 sifat, yaitu kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Dasar kalam. Sifat ma'ani ini ada 7 ya. Nah, selanjutnya adalah sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah adalah sifat yang wajib kelaziman dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Ma'ani. Yang berkaitan dengan sifat. Muhammad Kasim. Nah, Ya, Pak. katakan sifat-sifat yang termasuk dalam sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah itu qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Ya, benar sekali. Jadi sifat maknawiyah ini terdiri dari 7 juga ya, 7. Nah, dari sini, setelah sampai materi ini, apakah anak-anakku sudah paham apa Sudah, itu Pak. sifat wajib? Paham, Pak. Alhamdulillah, kalau sudah paham, kita lanjut ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu sifat mustahil. Muhammad Kasim, apa itu sifat mustahil Allah? Ya, Pak. Sifat mustahil Allah apa? Sifat mustahil Allah itu sifat yang tidak dimiliki oleh Allah, Pak. Ya. Apakah Muhammad Kasim tahu apa salah satu lah di antara sifat mustahil yang kalian ketahui? Bantu Tidak tahu, jawab, Pak. Pak. Tidak tahu, Pak. Oh, tidak tahu. Ya. Pak. Jadi sifat-sifat mustahil itu adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jumlahnya juga sama seperti sifat wajib, yaitu 20. Misalkan wujud, kebalikan dari wujud itu adalah Adam. Adam. artinya tiada. Adam. Tiada. Tidak. Wujud Tiada. berarti kebalikan dari ada menjadi tiada. Terus Ada. yang kedua kidam, yang artinya Ada yang mendahului. ya, ada yang mendahului, dan Hudud. kebalikannya adalah hudud, ada yang Hudud. mendahului. Mana? Dan selanjutnya fana, Berada. kok ya, kebalikan dari fana yang artinya musnah. Musnah atau Itulah hancur. seterusnya. Selanjutnya kita sifat wajib ada 20 dan sifat mustahil juga ada 20. 40. Ya. Jadi selanjutnya sifat jaiz. Sifat jaiz ini apa Bu Elpi? Sifat Allah yang melakukan satu hal dapat apa itu? Hanya satu, yakni fi'lu kulli mu'minun Tarkuhu. tarkuhu. Ya. Sifat jaiz yaitu hanya satu, yakni Ya. Allah dapat melakukan sesuatu hal yang dapat pula tidak ia lakukan. Tergantung kehendaknya. Apabila Allah menghendaki, maka Allah melakukannya. Apabila Allah tidak menghendaki, berarti Allah juga tidak akan melakukannya. Tergantung kehendaknya. Dari berarti setelah kita mengenal
sifat-sifat Allah yang 3 ini, dari sifat wajib, kemudian sifat mustahil, dan sifat jaiz. Maka selanjutnya kita akan mengetahui keutamaan dari mengenal nama dan sifat Allah. Muhammad Kasim, coba bacakan yang pertama itu Ya, apa Pak. keutamaan. Bacakan yang pertama, keutamaan mengenal sifat-sifat Allah. Keutamaan mengenal nama dan sifat Allah. 1. Mengenal nama dan sifat Allah adalah ilmu yang paling mulia dan paling utama, yang kedudukannya paling tinggi dan derajatnya paling agung. Karena mulianya ilmu dilihat dari mulianya sesuatu yang dipelajari. Ya, terima kasih. Kemudian yang kedua, Junaidi. Ya Pak, Ya, bacakan keutamaan mengenal sifat-sifat Allah. yang kedua, semakin kita mengenal Allah, berarti kita semakin mencintai dan mengagungkannya. Juga kita semakin takut kepada Allah, berharap, ikhlas dalam beramal kepadanya. Semakin kita mengenal Allah, maka semakin kita berusaha berserah diri kepada Allah, semakin kita menjalani perintah dan menjauhi larangannya dengan baik. Oke, terima kasih. Selanjutnya yang ketiga, Zulpan Khaironi. Keutamaannya, Pak. Ya, yang ketiga. Pak, sekali-sekali saya Keutamaan lupa. mengenal nama dan sifat Allah yang ketiga yaitu Allah itu menyukai nama dan sifatnya. Allah pun suka jika nama dan sifatnya nampak bekasnya pada makhluknya. Inilah bentuk kesempurnaan Allah. Oke. Nah, kemudian saya tambahkan ya. Yang keempat, iman akan semakin bertambah, semakin mengenal Allah maka akan semakin merasa bahwa Allah selalu bersamanya. Dalam istilahnya kalau kita sering pelajari itu, tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau kita ingin mengetahui Allah semakin dalam, maka kita harus mengenal melalui sifat-sifatnya, nama-namanya, dan sebagainya. Yang selanjutnya, manusia diciptakan untuk menyembah Allah semata dan mengenalnya. Selanjutnya, menenangkan jiwa, melapangkan hati, juga ia akan merindukan surga hingga rindu melihat wajah Allah yang mulia. Yang ketujuh, disiplin dalam bersikap, bertanggung jawab dalam berbuat, karena Allah Maha melihat, Maha mendengar, dan Maha mengetahui apa yang dilakukan makhluknya. Yang delapan, menguatkan iman, beriman yang benar kepada Allah adalah dengan mengenal Allah. Sampai derajat yang yakin, siapa yang mengenal Allah maka pasti akan mengenal selainnya. Namun siapa yang bodoh dalam mengenal Allah, maka ia akan bodoh untuk hal yang lain. Yang kesembilan, mengetahui hukum dan ketentuan dengan baik, karena mengenal Allah, orang yang benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala akan berdalil dengan sifat-sifat dan perbuatan Allah terhadap sesuatu yang dia perbuat, dan segala sesuatu dia syariatkan. Dan yang terakhir, motivasi untuk kuat dalam sabar, semangat dalam ibadah, jauh dari kemalasan, takut berbuat dosa, dan menghibur duka. Jadi kesimpulannya adalah kita wajib untuk mengimani dan mengetahui dan memahami sifat-sifat Allah yang tiga tadi ya. Terutama sifat yang wajib kita ketahui yang 20. Jadi kesimpulannya adalah kita dianjurkan untuk mengetahui, mempelajari semua yang berkaitan dengan Allah, baik dari nama, terus sifat yang berkaitan dengan Allah, agar iman dan takwa kita semakin bertambah.
Lah terangnya Selanjutnya saya akan memberikan tugas hilang kepada diklik iki anak-anakku senengnya mau yang akan nanti Binga, mikrofon Binga. presentasikan di pertemuan berikutnya. Yaitu tugasnya adalah anak-anakku menulis sifat-sifat wajib yang sudah dijelaskan tadi lengkap dengan artinya. Kemudian setelah ditulis, kalian akan menghafalkannya di depan kelas. Nah, itu. Waktunya akan 1 minggu untuk menghafal dan menulis dan mengerjakan tugas yang tadi saya perintahkan. Nah, terima kasih. Sejauh ini anak-anakku sudah paham atau ada yang belum dipahami? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Alhamdulillah. Mungkin sekedar ini dulu yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk Junaidi memimpin doa. Silahkan. Baik teman-teman, alhamdulillah sudah sama-sama kita belajar. Mari kita berdoa mudah-mudahan semuanya bisa bernilai ibadah untuk kita semua. Dengan sama-sama membaca doa. Di mute deh itu. Mikrofon Pak Ketua, mikrofon. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kina azab. Terima kasih. Selanjutnya, Lanjut, Pak. Kaman Pak Heri.